berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin berdoa oleh KM. Silakan Siti. Belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima ilmu-ilmu insya Allah yang bisa didapatkan dan bermanfaat. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya silakan respon dengan hadir atau tidak. Ihsan hadir. Yudi hadir. Zulfikri hadir. Cindy Hadir. Lutfi Hadir. Nesya tidak hadir. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Selanjutnya Siti, Hadir. kita, Hadir. Hafiz, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang harus kita pelajari sesuai dengan KD yang bisa dilihat di papan di depan, menyebutkan pengertian husnuzon dari sendiri dan sesama manusia. Kemudian membiasakan perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berkaitan erat dengan pembelajaran kemarin, pekan kemarin, yaitu tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri, di mana selain kita menahan diri dari setiap perilaku-perilaku buruk, kita juga harus senantiasa berbaik sangka, berhusnuzon kepada seluruh makhluk, tidak hanya manusia. Ya, terutama kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila poin-poin penting terkait hubungan sosial satu orang dengan satu yang lainnya, mujahadah nafs, menahan diri dan berhusnuzon, berbaik sangka, maka kita mudah-mudahan digelari seorang manusia yang berakhlak. Amin. Baik, anak-anak, kita akan memasuki fase pembelajaran, yaitu fase inti, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang husnuzon. Tapi sebelumnya, siapa yang tahu apa itu husnuzon? Angkat tangan. Izin menjawab. Ya, silakan. Husnuzon adalah berprasangka baik. Wah, masya Allah, berprasangka baik. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Selain berprasangka baik, cukup ya, baik. Jadi husnuzon itu yaitu berprasangka baik kepada seseorang atau kepada sesuatu. Nah, silakan kita akan simak ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 yang akan Bapak bacakan, dan nanti Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk membacakannya perwakilan dari kelompok yang sudah dibentuk. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik, kelompok sudah dibagi dan Bapak akan berikan lembar kerja. Silakan diterima. Ya, untuk kelompok satu sudah. Silakan Ananda semuanya menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dan bedah tajwidnya, yang mana ayat tersebut mengandung hukum tajwid apa saja. Silakan untuk ditulis masing-masing dan kita akan bahas bersama-sama, dan nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Silakan didiskusikan. Baik, sudah didiskusikan semuanya dan Bapak rasa waktu kita sudah cukup
untuk mendalami atau mengidentifikasi ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12, dan kita akan bahas bersama-sama dan akan kita dengarkan perwakilan masing-masing kelompok untuk menunjukkan hukum dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Silakan perwakilan kelompok untuk ke depan untuk menunjukkan ini hukum apa atau mengidentifikasikan. Silakan. Boleh dari kelompok 2 terlebih dahulu, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait bedah tajwid untuk Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Untuk in itu guna ditahan 2 harokat. Cirinya ada 2, yaitu mim atau nun yang bertasdid. Selanjutnya innamal itu alif lam komariah. Cirinya di alif lam di bagian lamnya itu mati, jadi dibacanya jelas. Selanjutnya mu'minun itu ada matobi'i. Cirinya doma menghadapi waw mati, panjangnya 2 harokat. Mu'minuna ikhwatun itu ada ikhfa. Cirinya tanwin doma menghadapi huruf fa. Selanjutnya fa'aslihu itu matobihi. Bai itu ada madlin. Cirinya ada jabar yang menghadapi ia mati. Itu idhar safawi. Cirinya ada doma yang menghadapi huruf mim. Oke, Bapak koreksi ya. Untuk idhar safawi mim mati menghadap waw. Jadi untuk idhar safawi itu mim mati menghadap waw. Baik, silakan dilanjut Siti. Wattaqullah itu ada takhim, karena sebelum lafaz Allah itu ada harokat domah. Selanjutnya la'allakum itu masih idhar safawi, dimana cirinya tadi dari koreksi mimati menghadap huruf ta. Turhamun itu ada mad alif disukun karena matobi ini menghadapi huruf yang disukunkan. Ada matobi-nya di sana, ada doma menghadapi huruf mati dan huruf yang disukunkannya adalah nun. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku semuanya. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, kita akan mendalami makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 beserta definisi tentang husnul. Pak, izinkan. Siapa? Oh iya, silakan. Baik anak-anak, silakan fokus ke depan sebagai bahan presentasi kita. Kita akan simak pengertian perilaku husnuzon. Mungkin bisa dilihat di depan. Mohon Bapak berikan kesempatan untuk kepada Anda habis untuk membacakan apa definisi husnuzon. Husnuzon artinya terbaik sangka. Lawan katanya adalah husnuzon yang berarti buruk sangka. Oke, baik, terima kasih. Jadi anak-anak, husnuzon itu adalah
berbaik sangka. Lawannya suudzon. Ya, husnuzon berbaik sangka, suudzon buruk sangka. Nah, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kutipannya iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya, janganlah dirimu dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk seburuk-buruknya pembicaraan. Jadi kalau membicarakan orang lain dalam konteks selalu menyangka dia pada kondisi tertentu dalam keburukan, padahal kita tidak punya bukti dan tidak ada saksi, maka kategori suudzon sudah masuk kita, dan itu adalah keburukan yang sesungguhnya. Ya, memang dipahami semuanya. Kemudian contoh-contoh dari suudzon mungkin bisa dibacakan oleh Ananda Lutfi. Contoh-contoh perilaku husnuzon. Husnuzon terhadap Allah Ta'ala. Syukur dengan cara bersyukur dengan hati ialah mengakui dan menyadari bahwa segala nikmat yang diperoleh manusia merupakan karunia Allah Ta'ala semata. Bersyukur dengan lisan dengan melafalkan hamdalah pun melafalkan zikir-zikir lainnya, membaca Al-Quran, membaca berbagai buku ilmu pengetahuan, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan lanjut oleh Anda sini, silakan. Bersyukur dengan amal perbuatan dan bersyukur dengan harta benda. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi anak-anak, perilaku husnuzon itu diantaranya dengan cara syukur, dengan cara bersyukur. Jadi kita bersyukur dengan hati yang sangat ikhlas, mengakui dan menyadari bahwa segala nikmat yang diperoleh manusia merupakan karunia Allah Ta'ala. Kemudian bersyukur dengan lisan dengan melafalkan alhamdulillah, ya, pujian-pujian kita kepada Allah sebagai tasyakkur binikmah, bahwa apa yang kita dapatkan senantiasa itu dari Allah. Dan bersyukur dengan amal perbuatan dengan cara memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian tentunya kita bisa menebarkan kebaikan yang kita bisa lakukan. Contoh seperti kejadian bencana di Cianjur. Nah, bentuk dari rasa syukur kita dengan cara memberikan kontribusi kita kepada saudara-saudara kita yang di Cianjur. Bisa kita mendonasikan sebagian harta kita atau tenaga kita dengan terjun langsung ke tempat daerah bencana sehingga kita memberikan pertolongan sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan pada puncaknya bersyukur dengan harta benda yang tadi disampaikan. Itu adalah puncak-puncak sebagai dari bagaimana sikap kita ketika menerima ujian dari Allah dan senantiasa bersujud kepada Allah. Masya Allah, sangat luar biasa sekali pertanyaannya, bagus. Terima kasih kepada Ananda sudah bertanya, dan apa akan berikan kesempatan untuk kelompok satu, silakan bertanya. Silakan. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya, sangat bagus, kritis dan tajam, dan tentunya Bapak tidak akan langsung menjawab, tetapi Bapak akan memberikan kesempatan
10 menit sudah berlalu. Silakan masing-masing kelompok menguraikan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masing-masing kelompok. Baik, Bapak berikan kesempatan lagi kepada kelompok 1 mengajukan pertanyaannya dan dijawab oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk menjawab yang memberikan pertanyaan. Silakan. Bagaimana sikap kita ketika menerima ujian dari Allah dan senantiasa berkunjung kepada Allah? Baik, silakan akan dijawab oleh kelompok 2. Izin menjawab, yaitu sikapnya selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik itu ujian kebaikan maupun ujian dari kehendak kita, dan berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah takdir Allah. Baik, terima kasih kepada Sela yang sudah menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Untuk pertanyaan kelompok 2, silakan dibacakan mungkin oleh rekannya. Pertanyaan, bagaimana caranya agar kita selalu berhusnuzon? Nah, baik. Silakan kelompok 3 untuk dibacakan. Izin menjawab, yaitu dengan cara bersikap positif dalam menyikapi setiap masalah dan menggantungkan diri semua dalam. Wah, Masya Allah jawabannya. Baik, untuk pertanyaan kelompok 3 yang akan dijawab oleh kelompok 1, silakan oleh rekannya mungkin bisa dijawab oleh Gita, silakan. Pertanyaannya untuk dijawab, untuk dibacakan dan dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana kita menahan diri dari sifat suzon dan senantiasa bersifat terbaik sangka atau suzon? Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok 1 oleh Ananda Lutfi. Yaitu dengan cara menyikapi semua masalah yang dihadapi adalah ketetapan Allah dengan cara tabah, bersyukur, lebih banyak introspeksi diri, maka sifat baik melekat kepada diri kita. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Ananda semuanya sudah mempelajari apa itu husnuzon, apa itu suuzon, kemudian bagaimana contoh sifat-sifatnya, ayat-ayatnya juga sudah kita bahas, kita dalami, kemudian kita bedah juga tajwidnya sehingga kalian bisa memahami. Dan di penghujung pembelajaran kita sudah masuk kepada kesimpulan di mana tadi sudah berdiskusi dan mengajukan satu sama lain dengan pertanyaan-pertanyaan, dan bisa disimak di ada beberapa hadis riwayat Muslim dan Ahmad yang akan kita bahas dan kita dalami. Itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tetangganya, membuktikan bahwa kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan senantiasa potensi-potensi gesekan-gesekan sosial ini bisa terjadi. Dan disinilah kita sebagai makhluk yang berilmu menyikapi hal intrik sosial ini dengan cara berhusnuzon. Kerusakan sosial itu karena ada suuzon yang mana belum tentu terbukti dan tidak ada saksi, sehingga hati ini menjadi membeku, mengeras dan berat. Kemudian di hadis riwayat Ahmad disampaikan, "Laisa minna man lam yarhamu saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan kami umat Islam orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Yang mana dalam hadis riwayat Ahmad ini disampaikan strata orang muda, orang tua mempunyai kapasitas dan haknya untuk saling menghormati. Maka nanti mutlak pertemuannya ada saling menghormati. Yang tua menghormati yang muda memuliakan yang tua, sehingga akhlak yang ini yang kita akan amalkan, yang menjadi acuannya adalah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu sebagai cerminan dan menjadi pengamalan di kehidupan kita. Baik, anak-anakku yang saleh dan salihah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari, mendalami, berdiskusi dan
saling bertanya dan Bapak sudah pada pasti kesimpulan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini kalian bisa mengambil seluruh ilmu dan bisa mengamalkannya, dan puncaknya Bapak harapkan kalian menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah, memegang teguh sifat-sifat husnul dan menjauhi sifat suudzon. Dapat dipahami semuanya? Siap, Bapak. Baik, di penghujung untuk evaluasi anak-anak mengerjakan soal yang Bapak sudah siapkan, dan Bapak kirimkan tugas berupa hasil resume diskusi kalian dan catatan-catatan terkait materi husnudzon dan suudzon ini. Kemudian kalian upload hasil dari diskusi ini di Google Classroom. Sudah Bapak siapkan dan sudah Bapak kirim linknya, dan sertakan semua tugas-tugas kalian diupload di Google Drive, yang mana nanti terindikasi terinput di Google Classroom yang Bapak siapkan. Baik, sampai di sini Bapak rasa cukup dan tidak ada yang bertanya tentunya karena sudah paham semuanya. Insyaallah kita akan akhiri pertemuan kali ini dengan menutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh KM tentunya. Silakan KM untuk menyiapkan